Pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor perbankan. Nah, kita lihat juga pergerakan IHSG pada minggu ini seperti biasa. Kita selalu gambarkan bahwa setelah naik kencang di sini, maka IHSG akan berjalan setengah jalan ketika berhasil naik menembus support 6750. Nah, saat ini target 7.400 hampir tercapai, tapi kita juga harus lihat bahwa ada uptrend jangka pendek di kotak berwarna hijau ini. Nah, kalau memang IHSG bisa lanjut naik, bisa diperkirakan mungkin mencapai 7.400 di sekitar akhir April awal Mei. Tapi kalau memang IHSG turun dari kotak berwarna hijau ini, maka akan melanjutkan downtrend atau mungkin sideways juga seperti ini. Nah, jadi selama IHSG bisa bertahan di atas 7150, maka kemungkinan besar akan naik terus sesuai dengan kotak hijau ini. Nah, untuk saham perbankan pertama kita lihat saham BBCA, Bank Sentral Asia. Ini sejak bulan Oktober sebenarnya mencoba membentuk pola cup with handle. Nah, saat ini BBCA mencoba menembus downtrend jangka pendeknya, jangka mininya sejak bulan Maret. Nah, kalau dia tertembus, maka bisa dipastikan pergerakannya seperti cup dan handle ini yang kita gambarkan. Nah, target penguatan cup and handle ini saat ini berada di level 9250. Itu untuk BBCA. Lalu selanjutnya kita lihat ke BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Saat ini sebenarnya tertahan di resistance all time high 4850. Nah, jadi ada kemungkinan besar BBRI akan sideways terus lumayan lama di antara ini sebelum akhirnya naik. Nah, selama BBRI bisa naik di atas 4850, maka kita lihat secara weekly sebenarnya BBRI ini membentuk pola inverse head shoulder. Ini shoulder kiri di sini. Ini adalah headnya yang ada tanda panah di sini. Ini adalah shoulder kanan. Nah, jadi penguatan inverse head shoulder ini dalam jangka panjang untuk BBRI bisa mencapai level 7.500. Ini kita lihat jangka waktunya sejak tahun 2019, jadi sekitar 3 tahun untuk mencapai 7.500-nya. Lalu berikutnya adalah BMRI, Bank Mandiri. Kemarin kita sudah gambarkan, sudah tembus dari sideways jangka pendek di sini, maka penguatannya bisa berpotensi naik ke 8.600. Tapi kalau kita lihat garis titik-titik ini adalah di dalam weekly-nya sebenarnya inverse head shoulder juga di sebelah kiri. Nah, ini penguatan untuk BMRI diprediksi bisa mencapai level sekitar 11.600. Kalau memang bisa bertahan di atas support neckline dari inverse head shoulder-nya. Jadi saat ini berada di sekitar 7.300-an. Jadi selama di atas ini akan naik terus ke sana dalam jangka panjang. Lalu berikutnya adalah BBNI, Bank Negara Indonesia. Nah, kita gambarkan sejak dia naik dari support di sini 7.400, 7.500, sebenarnya BBNI berada di uptrend channel di kotak berwarna hijau. Tapi saat ini sudah overbought karena sudah naik di atas channel ini. Nah, kita cuma perhatikan apakah BBNI bisa naik ke level 9.800 sampai 10.000 atau tidak. Karena kalau dia naik ke 10.000, maka selanjutnya adalah kemungkinan pola inverse head shoulder. Jadi di 10.000 merupakan titik ideal untuk dijual sampai kita lihat nanti apakah ada pergerakan berikutnya atau tidak. Itu untuk BBNI. Berikutnya adalah BBTN, Bank Tabungan Negara. Kita sudah gambarkan di sini. Sebenarnya ini adalah pola inverse shoulder jangka menengah sejak bulan Oktober. Penguatannya dari situ adalah di angka 2.100 kalau memang bisa menembus 1.830-nya. Jadi saat ini belum tentu bisa naik sana, tapi untuk volume 2 hari terakhir sangat menjanjikan di atas 100 juta di sini. Nah, jadi kita lihat selanjutnya. Nah, kalau memang sudah bisa naik di atas itu pun, kita bisa melihat
sebenarnya dari segi BBTN ya ini bisa berpotensi menguat ke angka 2400 karena ini adalah pola cup with handle yang terjadi sejak Maret 2021. Nah, lalu berikutnya adalah kita lihat sahamnya adalah Arto. Nah, saham Arto ini sangat berada di titik penting ya, karena berada di dekat support kuat 12.000-nya. Nah, cuma saat ini tren yang utama ini masih downtrend di sini. Kita perkirakan kalau memang berhasil mantul, maka Arto akan naik ke 14.200 sebelum akhirnya melanjutkan turun. Nah, kalau memang tidak bisa menembus level 12.000 ini, maka Arto akan turun terus ke level 5.600. Cuma untuk saat ini kita harus lihat apakah level 12.000 ini bisa tertembus atau tidak. Kalau memang tidak bisa ditembus, maka ada kemungkinan Arto juga bisa naik seperti ini. Lalu berikutnya adalah saham agro, Bank Raya Indonesia. Ini kita selalu gambarkan downtrend yang sama sejak bulan Juli 2021. Ya, jadi sudah downtrend, kita perhatikan terus masih selalu nurut dengan downtrend channelnya dari atas dan bawah juga di sini. Nah, saat ini memang belum ada support yang berarti. Kita tunggu saja di support di 800 di sini. Yang kebetulan juga merupakan beberapa kali terjadi di sini, dan juga kalau kita lihat adalah ini adalah di bawah downtrend channelnya di sini. Jadi ada kemungkinan mantul di 800. Lalu berikutnya adalah saham BRIS. Nah, BRIS juga downtrend sudah parah dari Januari 2021 ketika angka 3.800. Ini nurut juga karena sangat paralel dengan atas dan bawahnya di sini. Nah, saat ini memang sedikit sudah tembus dari downtrend jangka panjangnya, akan tetapi kita juga harus lihat apakah support di 1.500 ini bisa bertahan atau tidak. Jadi memang 1.500 ini merupakan support yang lumayan kuat pada waktu itu. Nah, kita juga menunggu kotak berwarna merah ini apakah BRIS bisa sideways dulu atau tidak. Kalau memang bisa sideways selama 3 bulan dimulai dari 21 Maret, maka hal ini merupakan konfirmasi bahwa support 1.500 atau 490 ini adalah support yang kuat dan merupakan titik entry yang bagus. Jadi kalau dari 21 Maret berarti kita harus menunggu sampai 21 Juni minimum. Jadi bisa kita pastikan pada saat itu BRIS sudah turun, sudah tembus dari downtrend jangka panjangnya. Lalu berikutnya adalah BJBR, Bank Jabar. Ini kita gambarkan pembentukan pola cup with handle di sini. Walaupun tidak terlihat jelas, kita coba berikan sedikit visualisasi di sini. Nah, ini adalah dari BJBR di sini satu. Lalu berikutnya di sini lebih tinggi dikit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau BJBR bisa naik di atas resistance 1.500, maka cup handle-nya ini memberikan potensi kenaikan ke 1.800. Dan 1.800 juga memang merupakan support yang lumayan kuat juga di sini. 1.845 sampai 50 ya di sini. Nah, tapi saat ini kita tunggu dulu pergerakannya seperti apa, karena setelah pembagian dividen BJBR kembali turun di bawah 1.500. Jadi kalau memang mau lihat support bisa kita tunggu di 1.360 kalau memang diberi di sini bisa masuk. Atau kalau enggak kita tunggu saja ketika downtrend jangka pendeknya sudah ditembus. Jadi kita harus gambar downtrendnya seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah ditembus mungkin akan lanjut naik ke atas dan moga-moga naik di atas 1.500. Lalu yang terakhir adalah BJPM, Bank Pembangunan Jawa Timur. Saat ini membentuk pola cup with handle sebenarnya sejak bulan Mei tahun 2021. Kalau memang tertembus, ini akan naik dengan kencang menuju resistance 965 yang terjadi pada waktu bulan Januari 2021.
Oke, sekian saja update untuk saham perbankan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.